Kemudian pertanyaan ketiga dari Fitri Umi, silakan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fitri Umi, saya izin bertanya. Kan tadi disebutkan bahwa di Turki, pada masa Turki itu yang membuat kejayaannya itu Muhammad Al-Fatih. Nah, yang saya tanyakan itu strategi apa yang diterapkan Muhammad Al-Fatih sehingga dapat menaklukkan Konstantinopel. Terus apakah hal tersebut berkaitan dengan Turki yang dianggap sebagai mesin perang yang tangguh? Tuh, terima kasih. Kemudian pertanyaan keempat dari Destia Fitrianti, silakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Destia Fitrianti. Saya ingin bertanya, tadi kan faktor kebangkitan Islam itu ada faktor internal. Faktor internalnya itu adanya kesenjangan yang parah antara idealisme ajaran Islam dengan realitas kehidupan umat Islam. Nah, contoh dari kesenjangan yang parah itu apa ya? Terima kasih. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Syalaisha. Oke, makasih atas waktunya. Aku mau nanya, kan tadi ada ya pas dinasti Bani Umayyah, itu terjadi perubahan sistem kekhalifahan tuh banyak banget gitu. Itu kenapa sih alasannya hingga bisa merusak sistem kekeluargaan di istana? Makasih. Pertanyaan selanjutnya boleh Rista Azulfa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan dari Rista Azulfa, izin bertanya. Tadi pada periode Madinah, kan Rasulullah membuat piagam Madinah. Nah, apa sih isi dari piagamnya yang dapat mewujudkan stabilitas masyarakat pada saat itu? Terima kasih. Yang selanjutnya boleh Seterwan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sekarang putri dari kelompok 4 ingin bertanya. Tadi di presentasi disebutkan bahwa Umar bin Khattab memperbaharui organisasi negara dengan mendirikan salah satunya administrasi negara. Nah, itu kira-kira apa aja tugasnya dan contoh-contoh departemen yang dibangun itu apa? Terima kasih. Maaf, boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaannya itu, waktu pada masa Umar bin Khattab, pas mendirikan organisasi negara itu salah satunya ada membentuk diwan-diwan atau departemen. Nah, tugas dari diwan-diwan tersebut itu apa dan contohnya itu apa? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya boleh Tifal. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tifal Bagita Maharani dari kelompok 2. Izin bertanya, tadi dijelaskan pada periode dinasti Abbasiyah yang menganggap ilmu pengetahuan itu sangat penting. Kalau gitu, apa sih peran dinasti Abbasiyah dalam revolusi ilmu pengetahuan? Terima kasih.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gevira Aulia. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Gevira Sahara. Saya ingin bertanya, sebutkan hasil atau dampak dari kejayaan pada masa Umayyah dan masa Abbasiyah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Rizka Wulandari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwa Gubernur Syariah tidak menginginkan Ali tampil sebagai khalifah. Boleh dijelaskan mengapa alasannya? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada Al-Ilham Ksatria Gaga. Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya Al-Ilham Ksatria Perkasa dari kelompok 13. Tadi disebutkan bahwa di abad 18 sampai abad ke-19 dan seterusnya, dunia Islam ini mendapatkan perubahan modern gitu, mendapatkan tokoh-tokoh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Said Muhammad bin Syafdar Al-Husaini yang merupakan politik dan jurnalis terkenal. Nah, ada nggak sih selain dia yang merupakan tokoh perkembangan iptek dalam Islam? Itu saja, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan titipan dari Ayu, karena Ayu ada kendala jaringan, jadi saya bacain aja ya. Pertanyaannya, pada periode Islam modern disebutkan bahwa Jamaluddin Al-Afghani merupakan seorang pemikir Islam, aktivis politik, dan jurnalis terkenal. Lalu apa saja peran Jamaluddin Al-Afghani dalam periode Islam modern? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sekiranya pertanyaan itu saja untuk kelompok 3. Pertanyaannya udah ya? Bisa mulai dijawab? Udah nggak ada yang resen kan? Aku izin jawab punya pertanyaan Laira ya. Kan itu kekuasaan penuh Menteri Persia di Bani Abbasiyah. Kenapa Menteri Persia itu diberi kekuasaan penuh oleh dinasti Abbasiyah gitu. Jadi sebenarnya kalau menteri itu, kalau dari yang saya baca, menteri itu emang sudah dipilih di Persia. Jadi kayak udah ditentuin gitu kalau khalifah itu bangsa Arab, Persia itu buat menteri, sedangkan kalau prajurit itu dari Turki. Nah, tapi kalau kekuasaan penuh yang didapat, itu menurut yang saya baca, karena pada fase pertama, Khalifah Harun ar-Rasyid ini menikah dengan wanita kebangsaan Persia, sehingga anaknya menjadi khalifah, dan disitulah orang-orang Persia bisa menjadi menteri yang diberi kekuasaan penuh. Kalau masalah apakah itu menyangkut ke faktor kemunduran Bani Abbasiyah atau enggak, menurut saya enggak, karena konflik yang suku Arab, Persia, dan Turki itu
nggak ada hubungannya sama kekuasaan penuh menteri dari Persia, karena masing-masing bangsa sudah ada posisinya. Seperti tadi bangsa Arab jadi khalifah, bangsa Turki jadi prajurit perang, dan bangsa Persia jadi menteri. Cuman untuk contoh konflik yang sampai membuat kemunduran Bani Abbasiyah itu adalah misalnya terjadi dalam peristiwa anarki di Samara antara tahun 861 sampai 870 Masehi, yaitu perebutan kekuasaan antara Al-Mu'taz yang didukung pasukan Turki berbasis di Samara melawan Al-Musta'in yang didukung bangsa Arab dan Persia di Baghdad. Perebutan ini akhirnya dimenangkan oleh Al-Mu'taz. Apakah menjawab, Laira? Ya, sudah menjawab. Terima kasih banyak, Yasmin. Baik, izinkan saya menjawab dari pertanyaan Fitri Umi. Strategi yang diterapkan Muhammad Al-Fatih. Jadi, strategi Konstantinopel diantaranya mengadakan perjanjian dengan beberapa musuhnya, membuat benteng Anaduli Hisar dan Rumelia Hisar, serta mengumpulkan senjata dan memperkuat angkatan perangnya menjadi 250.000 pasukan dan 400 kapal laut. Nah, kunci kemenangan Al-Fatih ini adalah melakukan hal berbeda dan tampak mustahil bagi kebanyakan orang. Nah, apa itu? Saat itu, Al-Fatih beserta ribuan tentaranya menarik kapal-kapal mereka melalui perbukitan Galata. Jadi tidak lewat laut, agar bisa masuk ke Selat Golden Horn. Nah, berkaitan dengan Turki yang dianggap sebagai mesin perang yang tangguh itu, Turki emang mesin perang yang tangguh, tapi waktu itu lawannya juga tangguh, yaitu Kerajaan Bizantium punya benteng yang kuat. Salah satu alasan mereka bisa menang ya karena kapal yang dilewatin di atas bukit itu. Apakah menjawab, Fitri Umi? Ya, terima kasih. Izin menjawab yang pertanyaan Destia, faktor internal itu kan kesenjangan yang parah ya, maksudnya apa? Jadi faktor kesenjangan ini maksudnya adalah kalau di ajaran Islam kan seperti di Al-Quran atau As-Sunnah, itu kan kita diajarkan banyak sekali hal-hal yang menyangkut akidah kan, kayak bagaimana seseorang memiliki akhlak yang baik, terus perintah beribadah, larangan berbuat maksiat, dan lain-lain. Tapi saat itu tuh banyak umat Islam yang mengalami penurunan dari segi akhlak, segi pengetahuan yang kalah dengan bangsa Barat gitu kan. Nah, jadi masa peradaban Islam itu saat itu ya seperti sudah saya jelaskan itu mengalami penurunan. Jadinya waktu di era pertengahan masa mau ke era modern, itu umat Islam sedang mengalami penurunan akhlak. Jadi terlihat ada kesenjangan dengan yang diperintahkan di Al-Quran. Kayak misal di Al-Quran itu diperintahkan sholat, puasa, tapi umat Islam sendiri jarang melakukannya. Nah, di awal era modern ini mereka mulai sadar gitu bahwa mereka ini udah lumayan jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga mulai bangkit gitu ke jalan yang benar, karena kayak melihat apa ya, kayak kesadaran pribadi gitu loh.
di Al-Quran diajarkan seperti ini, tapi kenyataannya, realitasnya yang dilakukan umat Islam itu berbeda gitu. Jadi ada kesenjangan. Jadi yang dimaksudkan kesenjangan itu sebenarnya itu. Jadi mereka istilahnya membenahi diri gitulah yang di faktor internal. Tapi itu juga nggak lepas dari faktor eksternalnya. Karena di faktor eksternal itu kan mereka dijajah ya oleh bangsa Barat. Jadi mereka ada niatan gitu loh untuk bangkit gitu. Jadi kalau kesenjangannya itu sendiri sebenarnya singkatnya itu yang diajarkan di Al-Quran itu apa, tapi yang di realitasnya itu berbeda gitu loh. Karena udah banyak perbedaan gitu, ya mereka mulai sadar gitu dari dalam diri sendiri gitu. Apakah menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Baik, izinkan saya menjawab dari pertanyaan Sekarlangit. Maksud dari diwan-diwan, departemen, dan contohnya itu ada Nah, pada masa Umar ini mulai dibentuk departemen-departemen kan, diwan, dengan mengadopsi model Persia. Tugas diwan adalah menyampaikan perintah dari pemerintah pusat ke daerah-daerah dan menyampaikan laporan tentang perilaku dan tindakan-tindakan penguasa daerah kepada khalifah. Nah, departemen yang dibangun itu antara lain departemen pajak dan tanah, yaitu Diwan Al-Kharj, dan departemen keuangan, Diwan Al-Mal. Apakah menjawab, Sekar? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan menjawab juga dari pertanyaan Gevira, hasil kejayaan Abbasiyah dan Umayyah. Hasil kejayaan dari Umayyah ini, di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah ini juga mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang perjalanan, di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Adapun pada dinasti ini, pada masa ini, Al-Walid bin Abdul Malik meningkatkan pembangunan, diantaranya membangun panti-panti untuk orang cacat dan pekerjanya itu digaji oleh negara secara tetap, serta membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya. Adapun membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Hasil dari kejayaan ini juga ada dalam bidang seni, terutama yang tadi sudah saya jelaskan, seni bangunan untuk pencapaian yang gemilang, seperti Kubah As-Sakhra di Yerusalem yang menjadi monumen terbaik yang hingga kini tak henti-hentinya dikagumi oleh banyak orang. Kemudian dalam bidang pengembangan ilmu, yaitu pengembangan bahasa Arab, tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi, ilmu tarik, dan usaha penerjemahan. Kemudian kejayaan Abbasiyah akan dijawab oleh teman. Untuk kejayaan Abbasiyah itu, yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan, di Harun ar-Rasyid ini, kota Baghdad itu menjadi kota 1001 malam, jadi dia luar biasa indahnya gitu. Terus salah satu hasil kejayaannya lagi ada Istana Ukhaidir. Jadi
Baghdad kan adalah kota yang dibangun dalam bentuk bundar, karena itu ya sering disebut sebagai kota bundar. Nah, pada masa itu pembangunan kota bundar ini merupakan gagasan baru yang terbilang berani gitu. Nah, saat itu hanya sedikit peninggalan di Baghdad yang bisa menunjukkan bahwa kota ini dahulu merupakan kota bundar. Salah satu dari yang sedikit itu adalah sebuah istana berbenteng yang dikenal sebagai Istana Ukhaidir. Lalu ada makam Zumurud Khatun. Jadi sejak abad ke-10 ini banyak penguasa muslim yang meninggalkan bukti kejayaan dan kejayaan mereka dalam bentuk makam dan kompleks pemakaman yang megah. Makam Zumurud Khatun ini berlokasi di pusat kota Baghdad. Bangunan ini sangat dekat dengan madrasah Mustansiria yang tersohor. Sesuai dengan namanya, bangunan ini didirikan oleh Zumurud Khatun, ibunda Khalifah An-Nasir Lidinillah, yang merupakan Khalifah Bani Abbasiyah ke-34. Lalu ada Masjid Agung Samara. Jadi pada abad ke-9, seiring kian memudarnya kekuasaan Khalifah Abbasiyah di Baghdad, Khalifah Al-Mu'tasim memindahkan ibu kota kekhalifahan ke Samara, yang berlokasi 125 km utara Baghdad. Di kota ini mereka mendirikan kota besar yang membentang 50 km di sepanjang Sungai Tigris dan meliputi daerah seluas 150 km persegi. Di kota baru ini terdapat sejumlah istana megah, jalan raya, barak besar, taman rindang, juga masjid raya. Apakah menjawab, Gevira? Saya Yasmin. Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Shalaisa yang kenapa terjadi perubahan sistem kekhalifahan hingga merusak sistem kekeluargaan di istana. Nah, sistem pergantian khalifah pada masa Umayyah ini melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Nah, pengaturannya tidak jelas. Nah, ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Apakah menjawab, Shalaisa? Iya, sudah menjawab. Berarti emang dari emang sudah dari awalnya tidak jelas kepastiannya gitu ya? Iya. Oh, ya udah. Makasih. Izin menjawab untuk yang pertanyaan Tifal. Peran dinasti Abbasiyah dalam revolusi ilmu pengetahuan. Jadi beberapa peran itu, yang pertama adalah menggalang penyusunan buku. Jadi penyusunan buku pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini dilakukan secara besar-besaran. Hasil penelitian para ulama ini kemudian disusun dalam sebuah buku sehingga dapat dengan mudah dipelajari oleh dinasti generasi penerusnya. Terus yang kedua ini ada menggalang penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing. Jadi Khalifah Bani Abbasiyah mendukung dan mendanai penerjemahan ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Dengan demikian ilmu pengetahuan yang dimiliki umat Islam semakin luas dan berkembang. Terus yang ketiga ada menghidupkan kegiatan-kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah ini menjadi salah satu kebutuhan primer bagi penduduk Daulah Abbasiyah. Hampir di setiap majelis hingga tempat-tempat umum seperti pasar, para ilmuwan menyampaikan pengetahuan mereka yang mereka miliki. Dan yang keempat ini ada mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian Abu Ja'far. Nih, di Abu Ja'far Al-Mansur ini ada mendirikan Baitul Hikmah. Jadi Baitul Hikmah merupakan salah satu kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu yang berupa perpustakaan dan tempat untuk kajian ilmu gitu, yang kalau sekarang mungkin bisa disebut
universitas atau perguruan tinggi. Apakah terjawab, Ival? Sudah sangat terjawab. Terima kasih banyak, Pak Yasmin. Izin menjawab untuk pertanyaan Risna terkait isi Piagam Madinah. Piagam Madinah ini berisi pernyataan bahwa para warga Muslim dan non-Muslim di Yathrib di Madinah ini adalah satu bangsa, dan orang Yahudi, Nasrani, serta non-Muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Dalam Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Muhammad ini terdapat 47 pasal yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum. Ada juga perdamaian dan pertahanan. Yang paling menonjol 3 dari 47 pasal ini, yang pertama ada sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya baik dalam pembayaran tebusan atau uang tebusan darah. Yang kedua, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Nah, yang ketiga ini, setiap pasukan yang berperang harus saling bahu-membahu satu sama lain. Apakah menjawab, Rista? Menjawab, terima kasih banyak, Nabila. Izin menjawab pertanyaan Al-Ilham, tokoh di era modern selain Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama ini ada Muhammad Abduh, yaitu Muhammad Abduh ini sebenarnya murid dari Jamaluddin Al-Afghani sendiri. Jadi Jamaluddin Al-Afghani ini punya semacam gerakan nasionalisme gitu dan menyatukan umat-umat Islam untuk melawan kolonialisme penjajahan bangsa Barat. Nah, Muhammad Abduh ini merupakan muridnya, jadi mereka itu berdua biasanya kayak saling belajar gitu, saling bertukar ilmu dan sama-sama bergerak di nasionalisme tadi. Lalu selain itu ada Rashid Ridho. Jadi pemikirannya Rashid Ridho ini mengenai pendidikan, yaitu bahwasanya umat Islam dituntut untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan, juga karena pada hakikatnya ilmu yang berasal dari Barat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi kalau menurut Rashid Ridho, kita ini harus belajar ilmu pengetahuan kemanapun, bahkan ke bangsa Barat sekalipun, selama ilmu itu tidak bertentangan dengan yang diajarkan di agama Islam. Rashid Ridho dalam sebuah lembaga mencampurkan kurikulum Barat dan agama menjadi satu di lembaga tradisionalnya. Lalu ada Qasim Amin. Jadi menurut Qasim Amin ini, dia memiliki pemikiran mengenai seorang wanita yang dianggap kedudukannya tidak dihargai, tapi berkat Qasim Amin, martabat dan harkat wanita ini sekarang sudah terangkat. Lalu ada juga Toha Hussein. Jadi Toha Hussein ini mengalami penyakit buta, akan tetapi semangat dan kecintaannya pada Al-Quran tetap ada gitu. Jadi tetap berupaya menghafal dan mendalami ilmu Al-Quran. Pada usia 9 tahun atas berkat Allah Yang Maha Kuasa, Toha Hussein ini bisa menghafal Al-Quran dan menjadi sebagai tahfiz di era modern tersebut. Apakah menjawab, Al-Ilham? Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Rizka tadi. Boleh ke bawah, ya?
alasan Gubernur Syria tidak menginginkan Ali sebagai khalifah. Gubernur Syria tidak menginginkan Ali tampil sebagai khalifah ini sebab Ali adalah seorang yang alim dan zuhud. Nah, bagi mereka, Ali tentunya tidak suka melihat gubernurnya yang berorientasi pada kemewahan dunia. Begitu. Menjawab, Rizka? Baik, sangat menjawab. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Ayu. Pada periode Islam modern, peran Jamaluddin Al-Afghani apa saja? Yang pertama ini, salah satu perannya adalah lewat karya-karya yang ia buat, misalnya buku sejarah politik, sosial, dan budaya Afghanistan yang berjudul Hakikati Madhabi Nai Hari Wabayani Hali Nai Harian. Pertama kali buku ini diterbitkan tahun 1298 Hijriah atau 1811 Masehi. Nah, ini merupakan karya intelektual Al-Afghani yang paling utama dan diterbitkan selama hidupnya. Buku ini berisi suatu kritik pedas dan penolakan total terhadap materialisme. Nah, ketika Jamaluddin Al-Afghani berada di India, ia juga menulis buku dengan judul Refutation of the Materialist, yang memaparkan pembelaan terhadap agama karena agama mampu meningkatkan stabilitas sosial, kejujuran dalam hubungan internasional, dan perdamaian antara kelas-kelas sosial. Selain itu, nama Al-Afghani sering diidentikan dengan dua gerakan yang secara gentar ia serukan. Yang pertama adalah nasionalisme yang dikampanyekan terutama di Mesir dan India untuk menentang kolonialisme. Yang kedua adalah pan-islamisme, yaitu menyatukan daerah-daerah Islam gitu, supaya bisa bersatu untuk melawan kolonialisme. Apakah menjawab? Ayu nggak bisa join ya? Menjawab, terima kasih. Terima kasih Ayu. Izin menjawab untuk pertanyaan Shalom, konflik politik di masa Ali pada Bani Umayyah. Jadi yang pertama ini kelompok yang melakukan demonstrasi Khalifah Utsman bin Affan itu ikut membaiat Ali bin Abi Thalib, termasuk orang yang membunuh Utsman dan provokator demonstrasi. Mereka memikul tanggung jawab kericuhan dan kekacauan tersebut. Oleh sebab itu, keikutsertaan mereka dalam pemilihan khalifah menyebabkan terjadinya kekacauan besar. Lalu yang kedua ini sikap netral para sahabat senior dalam pembaiatan Ali. Sikap netral itu memang menurut mereka merupakan niat baik dengan tujuan mencegah timbulnya fitnah, tapi ternyata berakibat fatal karena menimbulkan fitnah baru. Para sahabat Nabi itu adalah tokoh yang paling berpengaruh, berwibawa, dan menjadi panutan sebagian besar umat Islam. Ribuan orang menaruh kepercayaan kepada mereka, karena itu sikap netral dan memisahkan diri dari Ali telah menimbulkan keraguan di hati orang banyak pada saat umat harus bersatu dan membantu memulihkan suasana bersama Ali untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan. Namun hal itu tidak terjadi. Lalu yang ketiga, munculnya tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Utsman bin Affan oleh kelompok Aisyah, Tolhah, dan Zubair di satu sisi dan kelompok Muawiyah bin Abi Sofyan di pihak lain. Tuntutan ini bukanlah hal yang sepele, sebab bagi kelompok ini menuntut keadilan kepada pemerintah Ali dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena kondisi Ali yang tidak memungkinkan untuk mengamini tuntutan, maka terjadilah perang yang menyulut antar kelompok, seperti kelompok pemerintahan Ali yang dilawan oleh kelompok Aisyah dan Zubair, lalu dilanjutkan dengan perlawanan Muawiyah terhadap Sayyidina Ali. Apakah menjawab, Shalom? Baik, terima kasih atas jawabannya. Menjawab, terima kasih.
Karena semua pertanyaan sudah terjawab, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause buat kelompok 3 ya. Give applause semuanya. Terima kasih pada seluruh anggota kelompok 3 yang sudah berusaha menjadi presentator yang baik ya. Saya harap ke depan semua kelompok juga mengupayakan dengan kemampuannya untuk menelaah kembali, membaca kembali buku-buku referensi yang terkait tentang judul bahasannya. Kemudian untuk PowerPoint silakan dibuat sekreativitas mungkin. Beberapa dari mulai yang pertama sampai yang terakhir sudah baik, namun harus bisa ditingkatkan lagi. Saya akan absen dulu. Ini tadi presentasinya pakai Canva ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, udah bagus itu. Bahkan justru saya yang perlu belajar ini. Kalau presentasi pakai Canva ini. Masih jadul presentasinya. Meng-create yang dari PowerPoint tok paling. Pakai Canva itu kelihatan jauh lebih menarik. Silakan lah teman-teman yang lain. Atau mungkin nanti kelompok 4 dan seterusnya bisa membuat pertanyaan awal ya yang bisa dalam Google Form atau apa itu dalam Bitly atau yang lain sebagainya. Misalkan menelusuri jajak pendapat nih, kira-kira sudah sejauh mana kita anggota kelas itu memahami isi apa saja pertanyaan. 5 pertanyaan cukup lah, nanti bisa ditampilkan grafiknya. Oh, ini grafiknya kalau ini begini, dan seterusnya. Saya kira itu ada beberapa teman-teman yang menampilkan itu, saya kira bagus ya. Kira bagus itu kalau untuk dicoba untuk kedepannya. Ya, itu aja. Ini wakilnya Mbak Ale ya, sama siapa ketua kelasnya? Fauzan, Pak. Kelas? Fauzan. Saya Pak, saya. Oh iya. Fauzan, Ya, Pak Fauzan. Dikondisikan aja, Mas Fauzan dan Mbak Ale. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Nabila Zainura Syafiqah. Hadir, Pak. Yasmin Thabita. Hadir, Pak. Fatimatu Zahra. Hadir, Pak. Ale. Pak. Nabila Qatrunada. Nabila. Rizka Wulandari. Hadir, Pak. Alia Zihni. Hadir, Pak. Nisrina Azra. Hadir, Pak. Cahaya Mahatma.
Hadir, Pak. Ayu Maimunah. Hadir, Pak. Rifa Akila. Hadir, Pak. Destia Fitrianti. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Ya. Putri Nuraini. Hadir, Pak. Karissa Izzati. Hadir, Pak. Natasha Syafa. Hadir, Pak. Siti Aminah. Siti Aminatul Muawanah. Siti Aminatul mengundurkan diri, Pak. Oh iya. Hairun Nisa Hamid. Hadir, Pak. Nisa Azulfa. Hadir, Pak. Ifal Bakhitah. Hadir, Pak. Sekar Langit Putri. Hadir, Pak. Fitri Umi. Hadir, Pak. Putri Sajida. Hadir, Pak. Putri Sajida. Nabila Salsabila. Hadir, Pak. Putri Sajida belum ya? Laira Azkia. Hadir, Pak. Putri Sajida, Pak. Oke. Laira. Hadir, Pak. Fauzan. Hadir, Pak. Hanifah. Hadir, Pak. Sarah. Hadir, Pak. Ashifa. Hadir, Pak. Ilham. Hadir, Pak. Nibras. Hadir, Pak. Salaisa. Hadir, Pak. Najma. Hadir, Pak. Aleidia. Hadir, Pak. Gefira. Raffi Luki. Hadir, Pak. Gefira hadir, Pak. Iya. Salam Nur Fadilah. Hadir, Pak. Mary Mustika. Dari Mustika. Mary Mustika. Mary juga mengundurkan diri, Pak. Oke. 37. Baik. Ini kemudian saya akan review yang pertemuan sebelumnya. Perlu penting ini. Penting juga ya. Ini kalian nanti buka website Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Sudah saya share linknya. Di sini nanti kalian bisa melacak di sini link terkait Quran Kemenag, ya, Baitul Quran. Baitul Quran itu museum Quran, ya, museum Quran, museum kemerdekaan. Ini kalau situasinya new normal, barangkali kita bisa ke Baitul Quran, ya. Alamatnya di gini, Gedung Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran di Taman Mini, Pintu 1, Jakarta Timur. Bagus untuk apa? Penelitian luar lapangan, ya. Nanti ada pustaka Lajnah, suhuf, dan database. Nah, kemudian saya harap dan menganjurkan teman-teman ini mendownload Quran Kemenag in Word, ya. Contoh saya punya Quran Kemenag in Word itu, nanti kalian tinggal download saja, disesuaikan dengan laptopnya itu. Misalkan laptopnya berapa bitnya, 64 atau 32 bit, nanti disesuaikan saja di sini. Tinggal diinstal. Ya. Kemudian
install juga nanti Time News Arabic. Ya, khawatir nanti nggak link, nanti gambarnya berubah kalau nggak install Time News Arabic untuk Word-nya. Ya, untuk yang di Word ya, ada Time News Roman, ada Time News Arabic. Ini hal-hal aplikasi yang penting untuk di-download. Belum lagi nanti ada aplikasi Quran Kemenag, teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan di sini. Aplikasi Quran Kemenag. Nah, kemarin kan banyak pertanyaan terkait bagaimana cara mengakses Al-Quran, ayatnya, artinya, berikut dengan tafsir yang berdasarkan Kementerian Agama ini sahih gitu. Tidak keliru. Sudah hasil kesepakatan para ahli Al-Quran, para ahli tafsir. Nah, ini nanti kalian tinggal download saja di sini, di Play Store-nya ada di sini, Quran Kemenag. Saya sudah download kok. Saya juga sudah download di dalam handphone saya. Mudah sekali nanti teman-teman, saya kira sangat perlu lah nanti halaman Quran per Quran, nanti bisa bookmark, ditandai kita sudah membaca, misalkan surat Al-Baqarah saat hari ini kita membaca 20 ayat, ditandai. Minggu hari besoknya kita tinggal melanjutkan dari bookmarknya dan seterusnya. Arah kiblat dan lain-lainnya. Mungkin di antara salah satu ya Quran yang ada di aplikasi HP. Cuma kalau bisa kita merujuk yang sedikit lengkap lah gitu. Yang agak lengkap, ada tafsirnya, tafsir ringkasnya, dan ini terpercaya gitulah gitu. Kira-kira terpercaya. Kemudian saya ingin memberitahukan terkait kajian ulumul Quran. Kalau nanti kalian menemukan masalah tentang kajian ulumul Quran. Misalkan benarkah otentisitas Al-Quran itu? Al-Quran itu betul terkait dengan tema-tema Al-Quran, bisa larinya di jurnal Suhuf. Jurnalnya ya terkait jurnal pengkajian Al-Quran dan budaya. Di sini ya. Telah ini terupdate teman-teman. Ya, kajian-kajian terupdate ini ada di sini. Telah historiografi tafsir Al-Quran. Terus bahkan tafsir virtual, karakteristik penafsiran dalam konten dakwah akhir zaman di YouTube ya saat ini. Ini Prof. Quraish Shihab juga ada pengaruhnya terhadap dinamika studi tafsir Indonesia kontemporer. Dan ini potret fenomena tahfidz online di Indonesia. Ini sekarang ini banyak ya pergeseran tradisi menghafal Al-Quran dari sorogan ke virtual. Ini menarik ini ya. Teman-teman, hari ini ternyata ada suatu potret fenomena tahfidz belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran itu secara online. Umpama Mbak Ale ingin belajar Al-Quran, nanti tinggal mencari mentor atau tutor yang kredibel, nanti akan dibimbing, ya. Misalkan Sabtu Minggu dan lain sebagainya. Jadi belajar Al-Quran itu nggak cukup misalkan pas saya sudah bisa baca, itu akan setelah bisa baca, tahu huruf, nanti akan tahu kepada tajwidnya. Setelah tajwid, nanti tahsin diperbaikinya. Itu lama teman-teman ya belajar Al-Quran. Minimal semuanya harus memiliki keinginan yang kuat, baik laki-laki maupun perempuan. Kami harap suatu saat nanti Al-Ummu Madrasatul Ula atau Al-Abu Madrasatul Ula, ayah dan ibu adalah pendidikan pertama untuk anak-anak kalian di masa yang akan datang, itu benar-benar terrealisasi. Jadi anak itu mengetahui alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, da, ro, zai,
dan seterusnya itu dari ayah dan ibunya. Maka oleh karena itu, mumpung sekarang tahapannya kalian adalah sedang belajar, ya, semua petik ilmu yang kalian penting, semua petik, ya, terutama Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Ya, cari waktu, capek memang capek dan ribet memang. Ribet, lebih baik kita capek, lebih baik ribet sekarang, tetapi masa depan kita cerah gitu. Kita punya banyak bekal dari sekarang. Ya, saya sangat berharap sekali teman-teman ini mampu mengembangkan keilmuannya. Al-Quran misalkan, Pak, saya alhamdulillah baca sudah lancar, tajwid sudah lancar, tingkatkan lagi. Nanti ada tahsin. Ada tahsinul Quran, memperbaiki, memperhalus, mempercantik, memperindah bacaan sampai kepada murotal dan seterusnya. Nah, tuh. Kemudian di sini ada pustaka lajnah. Ya. Pustaka lajnah, silakan unduh gratis di sini. Luar biasa, mushaf kuno Nusantara dari Pulau Sumatera, ya. Dalam bahasa lainnya adalah filologi. Mushaf kuno Nusantara itu ada kajian FIB ya kalau nggak salah yang membahas itu ilmu filologi dan Al-Quran serta terjemahannya. Nah, disinilah ada Al-Quran dan sains, integrasi Quran dan sains, dari mulai tafsir ilmi, tafsir ilmu pengetahuan tentang jasa, teknik, tafsir ilmu pengetahuan tentang penciptaan manusia, ya. Kayaknya FKM juga masuk ini. Tafsir ilmu pengetahuan tentang kemampuan makhluk hidup, cahaya, apalagi nih. Fenomena kejiwaan manusia, psikologi, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Banyaklah yang lain. Ini bisa kalian akses. Sekarang itu tinggal klik saja ya. Kalian tinggal klik saja. Contoh hadis pun ada. Nanti minggu depan mungkin kalau membahas tentang kajian hadis akan saya informasikan website-website terkait dengan hadis. Ini jadi teman-teman sekalian, khazanah intelektual agama Islam hari ini mudah kita akses, ya, mudah kita akses dan mudah kita meng-cross check sumbernya. Kemudian setelah membaca, setelah mendalami, kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan didiskusikan dengan para dosen, ya, sesuai rumpun ilmunya, dosen agama ya ke agama, dosen umum ya ke umum, dengan para kiai dan seterusnya. Jangan mentahkim sendiri. Ini barangkali sedikit tambahan-tambahan dari saya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi, untuk bagus kenang-kenangan di laptop kalian, ini segeralah install Quran in Word. Nanti kalian kalau sudah menginstal Quran in Word, kebetulan saya juga sebagai wakil ketua di Sekolah Tinggi Qiratul Quran Al-Hikam Depok. Ini posisi Al-Hikam ini samping UI, teman-teman. Jadi kami ini sekarang ada di UI ya. Kalau ngajar ke UI ya tinggal ngelangkah karena Al-Hikam ini di dekat UI. Jadi polanya seperti inilah. Kalau misalkan kalian ini nih. Ini kalian tinggal Quran Kemenag ya. Kalau sudah diinstal Quran Kemenag, tinggal cari saja surat Al-Fatihah misalkan. Umpama di sini. Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai berapa? Sampai 7 karena Fatihah ada 7. Ini ayat, butuh apa? Butuh ayat Qur'annya doang, centang. Kalau butuh sama terjemahannya, centang. Kalau nggak butuh, centang 1 saja.
Tampilkan. Nah, sudah seperti ini. Ya, mudah kan? Kemudian nanti kalian butuh Time News Arabic, ya. Selain Time News Roman, ini Time News Arabic. Butuh ini. Ini tinggal download saja di Google, itu banyak, disesuaikan dengan laptopnya kalian. Teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan untuk kita semua. Adapun tugas LTM disesuaikan saja sesuai materi minggu ini, tinggal di-upload di Mas, kemudian Classroom dan Drive. Kita butuh membackup data-data, khawatir tercecer dan jangan sampai hilang gitu. Jadi banyak backupnya. Suatu saat dibutuhkan, tinggal ambil data dari backup ini tuh. Mohon kerjasamanya, tetap semangat untuk minimal 1 semester ke depan. Tetap semangat, dijaga konsistensi belajarnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir batin guna untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Balik. Ale. Kenapa, Pak? Nanti